Usaha yang membuahkan hasil. Demo bersejarah 25 Agustus kemarin bukan cuma bikin Jakarta macet total, tapi memaksa sebagian anggota DPR RI turun tangan dengan cara yang tidak biasa. Ada yang langsung serahkan seluruh gajinya, yang mencapai ratusan juta untuk para guru. Bahkan ada juga yang mengundurkan diri gara-gara merasa malu kepada rakyat Indonesia yang marah. Lantas, siapa saja anggota DPR yang nekat melakukan hal mengejutkan tersebut? Temukan jawabannya di video ini. Pada tanggal 25 Agustus 2025, demonstrasi besar-besaran bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia mengguncang gedung DPR RI sejak pukul 10.30 WIB dengan massa berpakaian serba hitam. Gak main-main, mereka protes kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR yang mencapai 50 juta per bulan di tengah ekonomi rakyat yang semakin tercekik. Yang bikin ngeri, situasi berubah ricuh, massa sempat masuk ke jalan tol dalam kota sebelum dipukul mundur aparat, sampai lalu lintas dialihkan total. Bahkan massa bertekad bertahan sampai DPR dibubarkan. Kenapa rakyat semarah ini kepada wakilnya di parlemen? Coba kasih jawaban kalian di kolom komentar. Sementara itu, merespon tuntutan massa yang digaungkan di demo tersebut, anggota DPR RI Nafa Urbach mengambil langkah mengejutkan dengan memutuskan menyerahkan seluruh gaji dan tunjangannya untuk masyarakat di daerah pemilihannya, khususnya para guru di Dapil Jawa Tengah 6. Keputusan ini muncul setelah sebelumnya Nafa dihujani kritik karena mendukung tunjangan rumah anggota DPR RI sebesar 50 juta per bulan. Nafa mengaku mendukung tunjangan konyol tersebut lantaran sering terjebak macet saat berangkat dari rumahnya di Bintaro menuju Senayan. Saya mendengar keresahan masyarakat terkait tunjangan anggota DPR. Sebagai bentuk komitmen saya kepada rakyat, saya memilih untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya, terutama para guru honorer. Ungkapnya dalam unggahan di Instagram story pribadinya pada Selasa, 26 Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa seluruh gaji dan tunjangan yang diterimanya hingga tahun 2029 akan diserahkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Meski begitu, Nafa juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan mengenai kelompok penerima bantuan selain guru. Ia memastikan semua proses dilakukan secara transparan. Tahap awal program ini akan difokuskan pada pendataan guru di dapilnya yang mencakup Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo agar penyaluran tepat sasaran. Nafa berjanji, semua proses akan dilaporkan secara berkala agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Di lain sisi, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial setelah Nafa Urbach, ternyata ada 5 hingga 7 anggota DPR lainnya yang diam-diam juga berencana menyerahkan sebagian besar gaji mereka untuk rakyat, terutama para guru. Spekulasi yang menghangat menyebutkan mereka terpengaruh oleh tekanan moral setelah melihat demo kemarin yang mempertontonkan perbedaan gaji mencolok. Ada yang bilang, beberapa anggota DPR muda dari partai berbeda mulai koordinasi bikin gerakan gaji untuk guru sebagai bentuk solidaritas. Selain itu, sebuah video yang beredar di media sosial TikTok mengklaim bahwa musisi sekaligus politisi Sigit Purnomo Said atau yang lebih dikenal dengan Pasha Ungu telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR RI dengan alasan menjawab tuntutan massa yang menuntut DPR dibubarkan. Dalam potongan video yang dibagikan, terlihat foto lama Pasha di ruang sidang paripurna disertai narasi yang cukup emosional. Saya tidak mau ikut-ikut makan uang haram, lebih baik saya mundur demi rakyat saya. Pernyataan ini sontak menuai banyak respons. Warganet menyebut langkah Pasha sebagai sikap heroik dan bentuk perlawanan dari dalam parlemen. Namun, baik pihak DPR RI maupun Pasha sendiri belum memberikan klarifikasi resmi terkait isu pengunduran diri tersebut. Sementara itu, politikus senior Yusril Ihza Mahendra menilai aksi demonstrasi masyarakat yang menuntut pembubaran DPR merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril usai memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia UI di Depok. Kalau orang sedang emosi, kita tidak melarang. Silakan saja, ujarnya. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki ruang untuk mengkritik, bahkan mengusulkan pembubaran lembaga negara, selama tidak melanggar hukum dan tetap menjaga ketertiban umum.
Namanya negara demokrasi, orang boleh saja menyuarakan pendapat sesuai kehendak dan keinginan mereka sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan tidak melawan hukum, kata Yusril. Sementara itu, sehari setelah demonstrasi memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tunjangan itu hanya berlaku sampai Oktober 2025. Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, uang 50 juta rupiah per bulan itu hanya diterima anggota DPR sejak Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi, kata Dasko kepada wartawan di Jakarta Selasa, 26 Agustus 2025. Di lain sisi, para pengamat menilai tunjangan DPR sebesar itu tidak layak di tengah sulitnya ekonomi masyarakat dan tidak sepadan dengan kinerja DPR yang tak memuaskan. Warga mendapatkan kesulitan dalam hal-hal mendasar, seperti kebutuhan pokok sehari-hari dan ada pajak yang dinaikkan. Keputusan soal perumahan ini bukan keputusan yang patut, ujar peneliti Indonesia Corruption Watch, ICWS, Egy Primayoga. Anggota DPR mendapat tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan, sehingga pendapatan resmi mereka lebih dari 100 juta rupiah tiap bulan imbuhnya. Besaran penghasilan ini terungkap ketika anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin, menanggapi pertanyaan mengenai sulitnya mencari uang yang halal di parlemen. Hasanuddin kemudian membuka penghasilan resmi yang diterimanya sebagai wakil rakyat melalui gaji pokok, tunjangan rumah, dan tunjangan lainnya yang melebihi 100 juta rupiah. Angka penerimaan ini lebih besar 2 kali lipat dibandingkan gaji dan tunjangan anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Egy Primayoga juga menyebut nominal 50 juta rupiah per bulan untuk biaya sewa rumah para anggota DPR berlebihan. Lagi pula dalih agar memperoleh tempat tinggal yang dekat dengan gedung DPR juga terbantahkan karena kehadiran anggota parlemen juga jarang maksimal sehingga pembahasan legislasi kerap mandek. DPR memang paling kreatif untuk menemukan jenis tunjangan baru yang dibebankan kepada negara. Tunjangan reses, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan kunjungan kerja. Sekarang, tunjangan perumahan, kata Egy. Ada banyak sekali jenis tunjangan yang diterima anggota DPR sampai mereka sendiri lupa mengingat satu persatu. Jadi, tunjangan-tunjangan ini seperti strategi untuk menambah pendapatan saja, pungkas Egy Primayoga.